Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di dia di Dani Gembrot. Minal aidin wal faizin ya teman-teman. Pokoknya kalau aku punya salah online sama kalian, mohon maaf lahir dan batin. Dan ini tuh pagi-pagi sudah sibuk, ada yang pulang kampung, ada yang masih kerja, ada yang masih udah ada yang prepare buat sholat Id. Dan ini aku lagi sibuk on the way pulang ke desa aku, yaitu Ngasem. Dan aku tuh pulangnya pagi karena mau pulang malam itu tetangga aku meninggal ya teman-teman. Jadi aku pulangnya itu pagi sekitar jam 4-an. Jadi masih gelap gulita dan sepi sekali. Karena apa? Karena yang pasti ya, semua pasti udah pada prepare. Dan ini udah agak siangan, jam setengah 6 aku nyekar dulu ke rumah masa depan kita semua. Dan ini aku lagi ke rumah bapak aku, dan kita doa dulu, kita doakan beliau. Malam tadi kita juga udah berdoa, karena kalau setiap lebaran itu banyak-banyak berdoa bagi keluarga kita yang udah kapundut ya teman-teman, pokoknya udah meninggal. Jadi kita berdoanya itu pagi, siang, malam, pokoknya banyak-banyak banget berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan sampai ke beliau-beliau. Dan ini aku sama suami aku nyekar, ibu sama adik aku itu sama kakak aku tuh belakangan karena masih prepare juga. Jadi aku mutusin aku buat kesana dulu biar santai, biar tenang. Terus setelah itu kita on the way pulang lagi. Dan seperti ini suasana syahdu, benar-benar tenang banget di bulan Ramadan, di bulan yang fitrah ini. Pokoknya semua yang kita lewati semoga menjadi barokah ya teman-teman. Dan ini udah sampai di masjid. Masjidnya itu deket banget sama rumah aku, cuma paling jalan kaki tuh nggak ada, paling 1 menit 2 menitan lah ya. Dan ini aku sama ibu aku sama adik aku sama kakak aku, jadi alhamdulillah kumpul semua. Terus di sana juga ada suami aku. Pokoknya semoga barokah lah ya teman-teman. Dan seperti inilah suasana Idul Fitri di rumah aku. Dan setelah ini lihatlah ras terkuat di bumi ini bersungkeman. Sungkeman Sungkemannya ya seperti itulah ya teman-teman, pokoknya. Jadi namanya perempuan itu kayak gak punya salah. Jadi setelah sungkeman ya wis kayak biasa gitu. Ay, sudah selesai lah. Sudah selesai lah. Ay, solo. Sono qui io cala. Ayo kanjeng Dodo, maafkanlah istrinya yang jahat namanya. Maukah engkau berikan padamu? Maafkanlah aku yang selalu salah engkau. Oh, beda sih kayak aku. Ya ikut dong kayak aku.
Dan tadi setelah ras terkuat di bumi ini tuh sungkeman sama ibu aku, terus juga tadi sama suami aku. Aku kalau sama suami itu ya kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya pertikalan banget. Dan setelah ini tuh kita nungguin saudara-saudara kita sama tetangga-tetangga kita, bukan tetangga kita sih, tapi tetangga aku. Karena alhamdulillah masih ada orang tua, jadi kayak apa namanya kayak jadi tempat jujukan alias tempat singgah kayak gitu, walaupun nggak ada yang istirahat. Karena apa? Karena zaman sekarang tuh jarang banget orang kalau halal bihalal itu berhenti terus makan cicip-cicip kayak gitu tuh jarang banget teman-teman. Jadi kita berinisiatif, keluarga aku terutama kakak aku sama ibu aku sama adik aku itu berinisiatif beli jajannya itu yang kayak ciki-ciki yang 2000-an 1000-an kayak gitu. Nanti kalau enggak ada yang mau mampir, jajannya itu bisa dibawa, dan semoga yang kita berikan itu barokah juga lah ya teman-teman. Dan seperti itulah Ramadan, Idul Fitri versi kami yang ada di desa ini. Dan tadi itu kakak aku tuh kayak ngasih bingkisan-bingkisan kayak gitu karena buat THR anak-anak kecil kayak gitu ya teman-teman. Terus ibu aku juga ada sedikit rezeki. Pokoknya alhamdulillah banget lah kalau lebaran kayak gini tuh kayak momennya itu kayak harus bagi-bagi kayak gitu loh teman-teman. Karena apa ya, kita ingin lah membagi kebahagiaan sedikit kepada saudara-saudara kita, kepada ponak-ponakan, adik, kakak, mbah, buyut kayak gitu. Jadi ya sedikit-sedikit, yang penting semoga barokah, terus semoga mendapatkan yang terbaik lah intinya kayak gitu. Dan ini tuh semuanya tuh pada pakai marun. Sekarang kayak bajunya itu musim marun ya teman-teman. Dan ini tuh aku juga nggak beli. Aku tuh sebenarnya kalau setiap lebaran itu nggak pernah beli baju sendiri. Jadi baju aku tuh dibelikan sama kakak aku. Yowis aku tinggal pakai kayak gitu loh. Dan guys, tahun ini aku nggak mudik lagi. Jadi nggak mudik ke Kediri, nggak mudik ke Blitar, karena suami aku itu hanya libur 2 hari guys. Jadi yowis lah, kita mudiknya deket-deketan aja, kita ke saudara yang deket-deket, yang jauh kan nanti kita bisa chat atau telepon atau video call ya teman-teman. Jadi sebenarnya sedih banget, padahal alhamdulillah aku tuh ada rezeki yang seharusnya buat aku pulang ke Kediri sama Blitar, tapi berhubung waktunya yang nggak ada ya wes nggak apa-apa, namanya juga kerja kan juga kewajiban ya teman-teman, mau gimana lagi, apalagi kita tuh kerjanya itu ikut orang, nggak usaha sendiri. Jadi ya wes mau nggak mau terpaksa deh kita enggak mudik. Dan ini sama tetangga-tetangga juga belum selesai. Aku tuh siang jam 10 itu baru pindah tempat, alias aku itu ikut mertua aku ke daerahnya bapak mertua, jadi kayak ke Prambon. Selama 5 tahun itu aku juga baru lebaran ke keluarga dari bapak aku mertua ya teman-teman. Karena apa? Karena tahu sendirilah ya, dulu itu waktu lebaran juga mudik, kalau udah mudik ke Kediri, ke Blitar kayak gitu kan, pulang-pulang itu juga udah kerja langsung. Jadi kayak mau ke sana itu kayak nggak tahu rumahnya dan lain sebagainya kan, alhasil nggak pernah lah ya ke sana. Terus setelah tahun berikutnya itu pasti ada aja kayak aku sakit yang dulu itu pernah kayak nggak bisa jalan kayak gitu, jadi stay di rumah aja nggak kemana-mana. Terus tahun berikutnya lagi mudik lagi. Jadi kalau mudik ke Kediri sama ke Blitar itu yang deket-deket malah kayak nggak ke open teman-teman. Jadi kayak kalau yang deket itu jadi kayak sedapatnya aja, terus nggak yang semuanya itu kita datengin. Makanya kalau mudik ke Kediri sama ke Blitar itu sebenarnya butuh benar-benar waktu yang agak panjang. Cuman berhubung kerjanya itu hanya libur 3 hari 2 hari ya wes nggak bisa. Terus tahun yang berikutnya lagi aku tuh sakit lagi, sakit yang sampai benar-benar diinfus di rumah, nggak bisa apa-apa selama 1 bulan karena darah aku itu drop. Terus
kena tipes juga. Jadi 1 bulan itu emang benar-benar full di rumah, sampai aku itu nggak keliling ke tetangga-tetangga aku. Jadi tiap tahun tuh ada aja yang kejadian kayak gitulah ya. Dan alhamdulillahnya tahun ini kita bisa pulang ikut keliling di daerah bapak mertua aku. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman suka sama video yang aku buat, dan kita kosong-kosong ya teman-teman. Semoga kedepannya itu juga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, kita menjadi manusia yang lebih sabar lagi, dan semoga dunia ini tuh masih baik-baik saja, bener-bener masih baik-baik saja. Kadang aku tuh berpikir teman-teman, bukan berpikirnya itu takut untuk tiada, itu bukan, tapi tuh aku kayak takut apa ini tuh mau kiamat. Aku sampai berpikir sejauh itu teman-teman. Karena apa, kalau kata-katanya ya teman-teman, kalau dulu aku ngaji itu jangan sampai lah ya kita melihat yang namanya hari kiamat. Jadi kalau bisa kita off duluan aja lah, nggak apa-apa. Karena katanya orang yang melihat kiamat atau merasakan hari kiamat itu adalah orang yang seburuk-buruknya yang ada di dunia. Jadi nauzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hari kiamat, dijauhkan dari fitnah dajjal ya teman-teman, dan kita nanti dikumpulkan dalam surga firdausnya Allah, kayak gitulah ya. Pokoknya aduh sedih-sedih gimana kayak takut-takut gimana gitu loh teman-teman. Pokoknya ya wis lah ya. Pokoknya sekian dulu video aku kali ini, and see you di video aku lainnya teman-teman. Bye bye.